Konbanwa minasan, watashi wa Niruma no Julia Indah Putri desu. Konkai wa bunke o happy shimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Baik, kita langsung saja ke materinya minasan. Sini yang pertama ada yokattara. Ini bisa juga diartikan sebagai kalau berkenan, kalau mau, kalau boleh. Lalu ini juga sama nih, yokattara atau yoroshikattara atau yokereba, ini kalau ya, ini kalau. Terus ini juga kalau. Contoh kalimatnya gimana? Kalau berkenan, tolong secangkir lagi. Yokattara mo ippai onegai shimasu. Misalnya kita lagi main di rumah teman atau sahabat atau kerabat, lalu kita sudah disuguhkan itu entah kopi, entah teh, tapi kita mau memintanya lagi, kita bisa memakai yokattara mo ippai onegai shimasu. Kalau berkenan, kalau mau, kalau boleh, tolong secangkir lagi. Jadi bunpo yokattara ini ketika kita ingin sesuatu yang kita mau agar terkesan lebih sopan. Lalu lanjut kita ke yang kedua. Di sini ada simbol terjemah awal. Yang pertama ada wa, mo, ga, dan to. Wa ini subjek, mo atau bisa juga diartikan sebagai pun. Ga di sini diartikan sebagainya, merupakan kata kerja pasif atau kata sifat, dan to ini pengulangan. Lalu yang kedua ada dari, sampai, kemudian atau dan, dengan atau menggunakan, karena, kalau, sebelum, setelah, sambil, ketika. Dan yang ketiga ada takaran atau pelengkap. Contohnya sangat, banyak, sedikit, dan lain-lain. Lalu yang keempat ada koma dan titik. Yang pertama di sini contohnya kita memakai wa. Contoh kalimatnya, kono kabang wa oki desu. Ini diterjemahkan lebih awal karena ini merupakan subjek. Kono kabang wa oki desu. Tas ini besar. Lalu yang kedua ini ada mo. Contoh kalimatnya, ii susang mo kurasu ni imasu yo. Saudara Iis juga ada di kelas loh. Lalu yang ketiga, ini ga. Ga-nya bisa dikatakan sebagai nya. Hanaga kirai desu ne. Bunganya cantik ya. Lalu yang keempat, to atau pengulangan. Misalnya ada orang yang berkata nih. Contohnya, iisusan ga asta shiken ga arimasu to imasu. Jadi ini bisa pakai arimasu to imasu. Ini ada mas-masnya 2. Soalnya ini ada pengulangan. Saudara Iis berkata, besok ada ujian. Lalu di sini yang kedua dari atau sampai. Contoh kalimatnya, uchi kara. Di sini diterjemahkan yang awal, kara dan made. Uchi kara gakko made sangjupung kakarimasu. Dari rumah sampai sekolah memerlukan waktu 30 menit. Lalu di sini juga ada kemudian, ini terjemahkan awal setelah titik. Asa gohan o tabemashita. Soste gakko ni ikimashita. Saya makan pagi, kemudian pergi ke sekolah. Lalu yang ketiga ada de atau bisa diartikan juga sebagai dengan atau menggunakan.
Kuruma de ikimasu. Pergi dengan mobil atau dengan mobil pergi. Lalu yang keempat ada ameda kara ikimasen. Ini bentuk kara. Karena artinya. Karena hujan tidak pergi. Lalu yang kelima ada sumimasen. Lalu yang kelima ada bentuk kalau. Ini tara. Jika enggak attara eiga o mimasu. Kalau ada waktu menonton film atau melihat film. Lalu yang keenam ada sebelum. Neru maini oinori o shimasu. Sebelum tidur membaca doa. Lalu yang ketujuh ada atode atau setelah. Gohan o tabeta atode te o araimasu. Setelah makan cuci tangan. Lalu di sini ada sambil atau nagara. Ongaku o kiki nagara benkyou shimasu. Sambil mendengarkan musik, belajar atau belajar sambil mendengarkan musik. Lalu yang kesembilan di sini ada ketika atau toki. Kodomo no toki doitsu ni sundeimashita. Ketika kecil tinggal di Jerman. Lalu di sini yang ketiga, tadi kan yang kedua, ini yang ketiga, takaran atau pelengkap. Sangat, banyak, sedikit, dan lain-lain. Di sini saya kasih contoh totemo samui desu, sangat dingin. Ini diartikan terlebih dahulu, totemo di awal. Lalu yang kedua ada honga takusang arimasu, ada banyak buku. Dan yang ketiga mizu o sukoshi nomimasu, sedikit minum air. Lalu yang terakhir ini ada koma dan titik. Kalau ada koma sebelum titik, kita mengartikan kalimat itu sampai titik. Lalu di sini ada pengecualian ga pasif yang terjemahannya dari belakang. Kalau tadi kan terjemahannya di awal, tetapi ada kata kerja atau kata sifat yang terjemahannya dari belakang. Ini tokubetsu ya minasang. Yang pertama ada arimas atau imas, dekimas atau kanoke, ini bisa, wakarimas mengerti, irimas atau hisuyo memerlukan, kakarimas. Lalu ya kata sifat juga ada suki, kirai, jozu atau heta, hoshi atau tara, hoshi sumimasen, hoshi, tai, nai. Lalu yang terakhir toi atau gai. Ga yang diterjemahkannya dari belakang ini merupakan kata kerja yang ada perlawanannya. Ini tokubetsu. Contohnya ini apa sih bedanya? Irimas dan kakarimas. Jadi kakarimas itu menunjukkan untuk waktu, masa atau jumlah. Kalau irimas itu seperti kayak benda-benda yang kata benda lah gitu. Contohnya di sini ada okane ga kakarimas, memerlukan uang. Di sini terjemahnya dari belakang ya minasang. Karena ini tokubetsu, ada perlawannya. Kenapa di sini uang kan bukan gak ada jumlahnya, di sini hanya bilangnya uang. Kenapa memakai kakarimas? Contohnya kalau kita memerlukan uang, yang dilihat itu jumlahnya atau uangnya. Tentunya kita memikirkan jumlahnya kan minasang. Jadi di sini kita memakai kakarimas. Lalu yang kedua ada yomai kakarimas, memerlukan 4 lembar atau 4 helai. Ini dari belakang juga, kakarimas memerlukan 4 lembar. Lalu di sini irimas atau hitsuyo, ini kata benda. Honga irimas memerlukan buku.
buku ini bukan merupakan waktu masa jumlah, jadi kita menggunakannya irimas ya minasang, sama seperti KTP ga irimas memerlukan KTP. KTP juga bukan waktu masa atau jumlah, ini jadi memakai irimas. Jadi itu ya minasang perbedaannya antara irimas dan kakarimas. Ini awas harus diingat-ingat yang diterjemahannya dari belakang. Lalu di sini kita ada ciri kata kerja aktif dan pasif. Kata kerja aktif, kata benda lalu menggunakan partikelnya o, dilarang menggunakan partikel ga karena ini sudah mutlak ya minasang. Dan pasif juga menggunakan partikel ga. Di sini ada contoh kata kerjanya. Ini yang pasif, umimas, me titik-titikkan. Kalau pasif di titik-titikkan. Pokoknya kalau aktif itu me awalannya ya minasang. Contohnya umimas di sini melahirkan, dan pasifnya umaremas dilahirkan. Harus ingat-ingat ya minasang, i dengan e yang menang ini adalah udah pasti e. Rata-rata hampir semuanya di sini kalau ada i atau ri atau hi itu lalu ada e, itu yang menang pasti e. Contoh lainnya adalah tomemas, ini aktif, memberhentikan, dan tomarimas, berhenti atau dihentikan. Ini menggunakan partikel o, ini menggunakan partikel ga. Di sini saya ada contoh kalimatnya ya minasang. Contoh yang pertama, Chika-san wa akachan o umimashita. Saudara Chika melahirkan bayi. Ini saudara Chika melahirkan bayi. Di sini memakai partikel o. Kenapa kok pakai partikel o? Karena ini merupakan kalimat aktif. Contoh yang kedua, Chika-san ni akachan ga umaremashita. Bayi dilahirkan oleh saudara Chika. Ini merupakan bentuk pasif minasang. Pokoknya kita harus ingat-ingat kalau di sini tempat d lalu partikelnya o, ini udah pasti kata kerja aktif. Lalu kalau di sini tempat ni lalu partikelnya ga, ini sudah pasti pasif ya minasang, harus diingat-ingat. Di sini ada juga waktu. Yang pertama ada waktu punya batas. Ini ada yang ada ujungnya. Contohnya menit. Menit ujungnya berapa? 60 ya minasang. Lalu jam 12 atau 24. Tanggal 31. Lalu hari apa? Minggu. Lalu bulan 12. Tahun sekarang 2026. Wajib menggunakan partikel ni. Lalu kalau ketemu dengan keterangan atau kata kerja. Kalau tidak ada ni, ini juga tidak ada. Tidak boleh memakai ni kalau tidak ada kata kerja. Harus diingat-ingat. Hukum ni tidak boleh bertemu langsung dengan des. Contoh yang benar ini adalah ichiji ni kaerimasu. Pulang pada jam 1. Tidak boleh kita pakai ichiji ni des. Itu dame ya minasang. Lalu yang kedua ada tidak punya batas. Ini menunjukkan yang ada dua ya minasang. Sini yang pertama lamanya waktu, nani kang. Hanya wajib untuk lamanya jam. Harus diingat lamanya jam saja. Selebihnya sunnah. Contohnya 3 jam lamanya.
Sanjikang. Kenapa memakai ada kangnya? Karena ini jam. Lalu di sini ada 3 hari lamanya. Mika kang aslinya ini seharusnya mika kang ini. Tapi karena bukan jam, jadi ini sunnah, boleh dipakai ataupun tidak. Itu yang pertama ya minasang. Lalu di sini yang kedua, keterangan waktu. Apa sih keterangan waktu itu? Pagi, besok, dan lain-lain. Ada 2 teori harus diingat. Teori yang pertama, untuk lamanya waktu tidak boleh memakai partikel. Contoh, Yonjikang Benkyo shimasu. Belajar 4 jam ini tidak ada partikel ya minasang. Karena STW, apa itu STW? Satuan, T takaran, W waktu. Itu tidak boleh memakai kalau bertemu dengan keterangan itu tanpa partikel ya minasang. Lalu sini juga ada contoh, misalnya ada 2 orang murid. Seito ga futari imas. Ini juga bisa dipindahkan di awal minasang. Futari, seito ga imas sama artinya. Ada 2 orang murid. Lalu teori yang kedua, boleh memakai partikel ni. Ni maknanya di sini bukan pada, tetapi per. Contohnya, ichi-nichi ni sangkai kusuri o nomimasu. Minum obat 3 kali per 1 hari. Di sini bukan minum obat 3 kali pada 1 hari, bukan pada ya di sini maknanya, tapi di sini maknanya per. Jadi kalau memakai kalau ini kali ataupun jumlah, di sini bisa menggunakan partikel ya minasang, yaitu partikel ni. Hai, arigatou gozaimasu. Owarimashita.